Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kuping berdengung, pertanda mantan kangen atau ada bisikan dari orang mati untuk memberitahukan sesuatu kepadamu. Ya. Nah, ini tema yang saya pikir sangat menarik ya. Karena mayoritas kita mengalami kuping berdengung atau telinga berdenging ya. Nging itu tiba-tiba. Dan banyak pemahaman-pemahaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat seputar telinga berdengung itu. Ada masyarakat kita yang memahami bahwa berdengingnya telinga itu adalah tanda ada orang yang sedang kangen kepada kita. Ya. Kemudian ada juga yang memahami bahwa telinga berdenging itu adalah tanda ada orang yang sedang membicarakan kita. Kalau membicarakan yang baik, yang berdengung sebelah kanan. Kalau ngerasani atau membicarakan yang kurang baik, maka yang berdengung sebelah kiri. Ya. Ada juga yang memahami bahwa telinga berdenging itu adalah bahasa yang disampaikan dalam gelombang orang-orang mati. Ya. Kalau orang mati berkomunikasi mungkin ya menurut pandangan mereka dalam tingkatan gelombang infrasonik atau ultrasonik ya, yang manusia hanya bisa mendengarkan dengungannya saja. Nah, atau sedang ada ruh-ruh di sekitar Anda dan pemahaman-pemahaman lainnya ya. Jadi yang pasti kalau ada orang yang sudah wafat dia berada di alam barzah ya. Iza matal insanun qata'u anhu a'maluhu illa min salasah, illa min sodakatin jariyah au ilmin yantafa'u bihi awaladin salihin yad'u lahu. Jadi kalau ada orang yang sudah wafat tuh ya, sudah jadi ruh atau ruhnya sudah berpisah dengan tubuhnya, sudah dikuburkan, maka seluruh hubungannya dengan dunia putus. Ya. Tinggal kecuali yang pertama, sedekah jariyah yang dia belanjakan selama hidupnya itu pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Ya. Kemudian yang kedua, doa dari anak cucu keturunannya yang saleh. Ya. Awaladin salihin yad'u lahu. Nah, yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat ya, au ilmin yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada orang lain dan bermanfaat terus menerus begitu, maka pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Jadi misal tuh ya, guru di sekolah ngajarkan ABCD, ngajar membaca. Kemudian muridnya bisa membaca, tumbuh pintar, sekolah, kuliah, kemudian bekerja jadi guru lagi. Nah, itu terus tuh pahalanya akan mengalir kepada dia. Itu ya. Jadi kalau orang berpersepsi atau berpandangan bahwa itu artinya ada ruh yang sedang berbicara, membisikkan sesuatu. Ruh orang yang pernah hidup di dunia fisiknya
sekarang ruhnya ada di alam barzah, ya ruhnya tidak berjalan-jalan. Ruhnya tetap ada di alam barzah. Tidak bergentayangan di dunia, tidak. Ya, sudah menjalani kalkulasinya sendiri. Kalau selama hidupnya amal salehnya lebih banyak, dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau selama hidupnya maksiatnya lebih banyak, dia mendapatkan azab. Begitu ya. Nah, jadi sekarang kuping berdengung itu tanda apa? Kalau dalam ilmu kedokteran kan macam-macam ya. Jadi misal ilmu kedokteran mengatakan, saya baca artikelnya, kalau telinga berdengung bisa jadi karena kotoran yang ada di telinga banyak ya. Kemudian ada peradangan di telinga. Kemudian juga faktor kolesterol dan seterusnya. Jadi banyak faktor. Ya. Juga secara sains, kuping berdengung itu kan juga bisa proses penyesuaian ya antara tekanan udara yang ada di telinga dengan yang ada di luar telinga. Kita naik gunung itu kan sering kuping kita berdengung. Kalau kita naik pesawat itu kan begitu pesawat naik, kuping kita tertutup karena ada perbedaan tekanan inner part dan outer part ya. Nah, jadi itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau begitu, kalau mantan kangen kepada kita, apakah ada tanda? Ada. Nah, tapi sebelum kita bahas tandanya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Jadi tandanya, ya, ketika mantan sedang kangen kepada kita, tanda alamnya adalah ketika secara alamiah kita jadi kepikiran dia terus. Itu yang namanya firasat atau intuisi. Intuisi itu dia terlatih, bukan karena latihan, tetapi karena kedekatan alami antara seseorang dengan orang lain. Ya, apalagi ini orang yang dia cintai, dalam rentang waktu yang lama pernah bersama-sama, punya kedekatan emosional, ikatan emosional yang amat sangat dekat. Itu secara langsung tanpa mereka sadari, intuisi mereka menjadi sangat terlatih untuk bisa saling merasakan satu dan lainnya. Yang satu kangen, yang satu jadi kepikiran. Yang satu memikirkan, yang satu jadi kepikiran dan kemudian merasakan. Mereka selalu terhubung sampai kapanpun, walaupun mungkin mereka tidak menghendaki itu. Ya, nah, jadi yang pasti ya, kadang juga muncul hal-hal yang membuat kita menjadi lemah, drop, ya. Tiba-tiba hati kita sedih secara spontan, tiba-tiba saja. Bayangan-bayangannya tidak enak lah pokoknya. Atau tiba-tiba malam hari mimpi mantan menikah dengan orang lain, mantan melahirkan dengan suaminya yang orang lain dan seterusnya. Yang ketika kita bangun tidur kita jadi sedih, jadi lemes dan seterusnya. Nah, kita juga harus selalu memohon perlindungan Allah ya dari godaan bayangan-bayangan, bisikan-bisikan setan yang kemudian
membuat kita menjadi bersedih. Ya, nah, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-99 kita diajarkan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal. Karena itu, terus tingkatkan keimanan dan bertawakal kepada Allah agar bayangan, khayalan, mimpi-mimpi, suasana hati kita itu selalu hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita bersemangat dan produktif bekerja, sekolah, kuliah, menjalani kehidupan kita menjadi hidup yang berkah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.